Hai, kembali lagi sama gue Saka. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Survival Island tahun 2005. Menceritakan kisah sepasang suami istri yang pergi berlibur bersama teman-teman sultannya menggunakan kapal pesiar. Namun beberapa hari kemudian, kapal pesiar itu terkena musibah kebakaran dan karam di lautan. Membuat sepasang suami istri itu terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni bersama dengan seorang pemuda ABK kapal itu. Gimana kisah lengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya guys. Film memperlihatkan di sebuah jalan menuju dermaga. Terlihat sekelompok sultan di dalam sebuah mobil yang bersiap akan melakukan liburan bersama. Ketua sultan ini bernama Jack dan istrinya yang bernama Jennifer. Mereka bersama teman-teman sultan lainnya akan pergi berlibur menggunakan kapal pesiar. Ketika sampai di dermaga, mereka disambut oleh kapten kapal yang bernama Kapten Richard. Terlihat juga anak buah kapal datang membantu mengangkat barang-barang mereka. Salah satu ABK tersebut bernama Manuel. Ketampanan Manuel sempat menarik perhatian para wanita yang akan pergi berlibur. Ketika Jack dan rombongannya tiba di atas kapal, perhatian mereka semua terarah ke Manuel, yang saat itu sedang bertengkar dengan Purel. Sebab semalam, Manuel kabur dan tidak membayar setelah dia memangku hingga pagi, hingga terjadi adegan tampar-menampar. Malam harinya terlihat Jack dan yang lainnya sedang minum-minum. Saat itu Jack menawari Manuel yang sedang melayani mereka untuk ikut minum segelas marimas. Namun ajakan Jack ditolak oleh Manuel. Hal itu membuat Jack tidak menyukai Manuel dan menganggap Manuel sombong serta tidak sopan. Ketika malam semakin larut, Jennifer dan Jack masuk ke kamar mereka untuk sekedar melakukan kawin silang. Adegan tanam singkong itu sampai terdengar ke kamar sebelah yang ditempati oleh Manuel. Dia yang saat itu sedang membaca buku awalnya merasa terganggu. Namun lama-lama ia menikmati suara yang keluar dari mulut Jennifer. Di tempat lain terlihat Ani-Ani yang tidak dibayar oleh Manuel. Dia sedang melakukan ritual santet dengan menggunakan media boneka untuk menyantet Manuel yang tidak mau membayarnya. Ketika wanita itu menampar media boneka santet, seketika hidung Manuel yang saat itu masih menguping kamar sebelah mengeluarkan darah tanpa sakit sedikit pun. Keesokan harinya terlihat Jane yang risih akan tingkah laku Manuel yang terus-terusan menatap dia dan teman-temannya. Ketika Jack datang, ia menanyakan kepada istrinya di mana keberadaan Manuel yang telah membuatnya kesal karena pesanan es tehnya tak kunjung datang. Lalu datanglah Kapten Richard, disusul kehadiran Manuel yang membawa pesanan minuman Jane dan es teh yang dipesan oleh Jack. Jack yang tidak menyukai sikap kurang ajar Manuel, kemudian mengadukannya kepada Kapten. Kapten kemudian pergi mendatangi Manuel yang saat itu berada di dapur dan menasihatinya agar menghargai pelanggan mereka. Manuel yang tidak terima malah balik menyalahkan Jack yang tadi malam menanam singkong bersama istrinya hingga terdengar oleh Jack. Sikap Manuel ini membuat Kapten sangat marah dan menyuruh Manuel untuk berhenti bekerja dengannya serta turun di tempat pemberhentian berikutnya nanti. Namun Manuel malah pergi meninggalkan dapur. Ketika Kapten pergi, Manuel kembali ke dapur untuk mengambil kacamata renangnya. Karena emosi dia melemparkan serbet dapur yang tanpa ia sadari mengenai kompor yang saat itu sedang menyala. Di sisi lain Jack yang ditemani oleh Kapten dan temannya sedang memancing di buritan kapal. Namun Jenny yang saat itu berada di atas kapal melihat kepulan asap dari arah dalam kapal. Mereka lalu memberitahukan itu kepada Kapten. Kapten pun segera bergegas mendatangi dapur yang menjadi sumber asap. Ia berusaha memadamkan api yang mulai membesar menggunakan tabung pemadam. Namun karena api tidak bisa dikuasai, Kapten kemudian menyuruh anak buahnya untuk melakukan evakuasi para penumpang menggunakan sekoci. Ketika malam, perahu sekoci yang mereka tumpangi terbalik karena dihantam badai, yang membuat mereka semua harus terpisah. Keesokan paginya terlihat Jenny yang berhasil selamat dan terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Dia sangat bingung dan sedih.
karena sudah terpisah dengan rombongan yang entah sekarang ada di mana. Namun ketika ia memandang ke arah laut, Jenny melihat sesosok tubuh manusia yang mengambang di permukaan air. Jenny segera berlari mendatanginya. Tubuh yang mengambang itu ternyata adalah Kapten Richard. Dia kemudian menarik tubuh Kapten Richard ke tepi pantai untuk melakukan pertolongan. Di saat itu tiba-tiba Manuel datang untuk membantu Jenny. Manuel ternyata juga berhasil selamat dan terdampar di pulau itu. Namun sayangnya Kapten Richard tak tertolong dan sudah meninggal. Jenny yang mengetahuinya berteriak menangis histeris. Dia kemudian bertanya kepada Manuel, apakah ia melihat suaminya dan yang lainnya? Manuel menjawab bahwa dia tak melihat yang lainnya. Ketika hari mulai malam, hujan lebat pun mengguyur pulau itu. Jenny dan Manuel berlindung di bawah rongsokan perahu. Manuel yang melihat Jenny keinginan, kemudian memberikan bajunya kepada Jenny agar ia bisa merasa lebih hangat. Keesokan paginya di saat Jenny masih tertidur pulas, Manuel pergi menyelam mencari ikan. Namun Cia hanya berhasil menemukan beberapa kerang. Sementara itu, ketika Jenny terbangun dari tidurnya, ia melihat kapten telah dikubur oleh Manuel. Ketika ia memandang ke arah pantai, Jenny melihat Manuel yang baru saja menyelam. Jenny kemudian pergi mandi di tepi pantai. Manuel yang melihat pemandangan itu hanya bisa menelan ludah dan singkongnya berdiri saja. Tidak lama kemudian, Jenny menghampiri Manuel dan bertanya, berapa lamakah mereka akan berada di pulau itu untuk menunggu tim penolong? Manuel menjawab tidak akan ada yang mengetahui kalau kapal yang mereka tumpangi telah menghilang. Karena saat kebakaran yang berlangsung cepat itu, kapten maupun awak kapal lainnya tidak sempat mengirimkan sinyal darurat. Sehingga tim SAR baru akan mengetahui kalau kapal mereka hilang setelah 1 minggu atau bahkan mungkin 1 bulan. Manuel juga mengatakan bahwa dia sangat senang kalau ia masih hidup. Jenny yang mendengarnya pun merasa sangat kecewa. Saat Manuel menawarkan daging kerang kepada Jenny, ia menolaknya dan menanyakan apakah ada menu lain. Manuel kemudian menjawab bahwa dia bisa saja mendapatkan ikan. Manuel kemudian mengajak Jenny untuk membuat gubuk sebagai tempat berteduh. Terlihat mereka berdua juga semakin akrab dan semakin dekat. Menjelang sore, Manuel mengajak Jenny untuk mandi bersama sambil berbincang. Saat itu Jenny menanyakan kepada Manuel, kenapa ia menampar pacarnya waktu itu? Manuel hanya mengatakan bahwa wanita itu bukan pacarnya, hanya Purel yang selalu dia pangku setelah pulang bekerja. Ia terpaksa memukulnya karena wanita itu memukul dan menendangnya di depan orang, yang disebabkan karena Manuel selalu mengutang saat ingin menggunakan jasanya. Hingga waktu pun sudah larut malam, membuat kedua orang ini tidur dengan lelapnya. Keesokan harinya Jenny menunggu Manuel yang pergi menyelam mencari ikan. Saat itu Manuel berhasil menangkap seekor lobster menggunakan tombak kayu yang ia buat. Ketika dia berjalan di batu karang, tiba-tiba dia melihat tubuh Jack yang saat itu terdampar di batu karang. Akhirnya Manuel pun menolong Jack. Di sisi lain saat itu Jenny sedang mengocok batang berusaha membuat api. Namun sayang dia tidak berhasil dan membuatnya sangat kesal. Tak lama kemudian ia mendengar panggilan Jack. Jenny segera berlari setelah melihat suaminya masih hidup. Terlihat ia sangat bahagia memeluk suaminya. Mereka berdua pun membaringkan Jack yang terlihat lemas. Saat Jack sudah tertidur, Jenny mendatangi Manuel untuk berterima kasih karena Manuel sudah mau menyelamatkan suaminya. Manuel berkata sambil bercanda kalau ia hampir saja tidak mau menolong suami Jenny, sebab dia ingin menjadi pengganti suami Jenny. Keesokan paginya ketika Jack terbangun dari tidurnya, ia terlihat cemburu setelah melihat keakraban istrinya dengan Manuel yang saat itu sedang belajar mencari ikan. Namun ia masih tetap mencoba menahan kecemburuannya itu. Ketika Jenny dan Manuel mendatangi Jack, Jenny kegirangan setelah melihat Jack berhasil membuat api. Ternyata Jack memiliki sebuah korek api. Hal ini membuat Jenny memeluk mesra Jack. Namun saat itu, Manuel tidak begitu menyukai kemesraan mereka. Terlihat ketika Jack akan meminjam pisau lipat yang dimiliki oleh Manuel untuk memotong lobster. Manuel menolaknya dengan alasan untuk menjaga ketajamannya.
Manuel yang merasa tak nyaman berada di antara mereka, kemudian pergi meninggalkan mereka untuk kembali menyelam. Saat itulah Jack mulai menampakkan kecurigaannya kalau sesuatu telah terjadi di antara Jenny dan Manuel. Namun Jenny berusaha meyakinkan suaminya bahwa tidak terjadi apa-apa di antara ia dan Manuel, karena Manuel adalah orang baik yang sudah menjaganya selama 2 hari ini. Jenny kemudian meninggalkan Jack untuk berenang. Ketika Jenny naik, Jack meminta maaf kepada istrinya karena telah mencurigainya. Jack pun kemudian pergi berenang untuk menyegarkan dirinya. Ketika siang, Jack terlihat kesal karena dia tidak menemukan sumber air pada buah kelapa. Jenny yang mendatanginya memberitahukan kepada Jack kalau ia ingin mendapatkan air yang banyak, dia harus mengambil kelapa yang sudah tua. Jack pun kembali curiga kepada Manuel. Kenapa saat musibah yang menimpa mereka, Manuel bisa membawa kacamata renang dan pisau lipat? Jenny yang sudah tahu kebaikan Manuel kemudian mengatakan, mungkin kacamata itu saat kejadian berada di kantongnya. Saat itulah Manuel datang menuju gubuk. Emmanuel mengatakan ia tidak mendapatkan apa-apa karena airnya terlalu dingin. Jack kemudian menyarankan kepada Manuel untuk mencari ikan di terumbu karang. Namun Manuel berkata, dia tidak bisa melakukannya sendirian. Jack kemudian menyuruh istrinya untuk menemani Jack mencari sesuatu di terumbu karang. Saat itu Jenny tidak mau. Namun Jack memaksa karena dia sedang merencanakan sesuatu. Jack sangat membenci Manuel karena menganggap pria itu berusaha ingin meniduri istrinya. Jenny yang mendengarnya sangat marah kepada Jack yang tidak mengenal Manuel. Ia kemudian pergi mengikuti Manuel untuk menyelam. Ketika berada di areal terumbu karang, Manuel menyuruh Jenny untuk tetap berada di permukaan dan menghindari batu karang yang berbahaya. Tidak butuh waktu lama, Manuel pun berhasil mendapatkan seekor lobster di sela-sela terumbu karang. Ketika ia naik ke permukaan, Jenny kemudian meminjam kacamata Manuel untuk melihat ke dasar terumbu karang. Namun tiba-tiba dia melihat seekor hiu yang membuatnya ketakutan. Manuel mengatakan kepada Jenny, ia tidak perlu takut karena hiu itu tidak akan mengganggu mereka. Tiba-tiba ketiak Jenny tersengat ubur-ubur. Manuel kemudian menawarkan dirinya untuk mengencingi bekas lukanya itu agar tidak lebih parah. Ketika mereka kembali ke gubuk, mereka terkejut. Ternyata Jack telah membuat satu gubuk lagi untuk memisahkan mereka agar tidak tidur bersama dengan Manuel. Hal ini membuat Jenny marah kepada Jack sebab pondok itu dibuat oleh Manuel. Akhirnya Manuel mengalah dengan memilih tinggal di pondok yang lebih kecil. Jenny kemudian berusaha menjelaskan kepada Jack kalau di antara ia dan Manuel tidak terjadi apa-apa selama ini. Namun Jack yang sangat cemburu tetap beranggapan kalau Manuel menyukai Jenny. Dan Jenny pun sepertinya menyukai Manuel saat melihat bekas sengatan ubur-ubur di ketiak Jenny. Jack curiga bahwa bekas merah di ketiak Jenny adalah bekas sengatan Manuel. Hal ini membuat Jenny menjadi kecewa kepada suaminya. Saat Manuel sedang memanggang lobster, Jenny mendatanginya. Manuel menanyakan kepada Jenny apa yang telah terjadi. Jenny kemudian menceritakan kepada Manuel kalau suaminya curiga mereka berdua memiliki sebuah hubungan asmara. Mendengar itu, Manuel mengatakan terus terang kepada Jenny, mungkin mereka harus melakukan hubungan yang dituduh suaminya. Tentunya itu sangat menyenangkan. Mendengar itu, Jenny terkejut dan menganggap itu adalah sebuah lelucon. Namun Manuel mengatakan kalau ia tidaklah bercanda dan sangat ingin melakukannya bersama Jenny. Tak lama kemudian datanglah Jack yang mencium bau lobster yang sudah matang. Ketika itulah Jack mengeluarkan sebuah pisau lipat yang didapatkannya dari jasad kapten. Saat itu Jack menyuruh Manuel agar menjauhi istrinya. Namun hal tersebut membuat Manuel marah dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Jenny juga menjelaskan bahwa Manuel tidak pernah menyentuh dirinya sama sekali. Tanpa diduga, Manuel malah mengatakan kalau dengan segera dia akan menyentuh istrinya. Hal ini membuat Jack semakin kesal. Manuel juga mengingatkan bahwa di Pulai ini uang Jack tidak akan berarti. Akibat pertengkaran ini, Jack melarang Manuel menggunakan apinya, dan Manuel tidak akan berbagi makanan kepada mereka.
Akan hal itu, Jenny menyalahkan Jack yang melakukan hal bodoh. Karena Jack dan Jenny tidak bisa mencari makan di pulau itu. Namun Jack yang keras kepala, bersikeras kalau ia akan mencari makanan. Esokan paginya Jack berusaha mencari ikan menggunakan tombak kayu. Namun ia yang belum berpengalaman, tidak berhasil mendapatkan seekor ikan. Ketika siang Jack mengajak istrinya berburu kepiting. Namun saat dimakan mereka berdua muntah-muntah. Mereka lalu pergi menyelam untuk mencari kerang. Dan merasa sangat bahagia saat mendapatkan satu kerang. Namun saat itu mereka melihat Manuel sedang membawa beberapa ikan yang ia dapat dari hasil menyelam. Jack kemudian memutuskan untuk pergi menyelam ke tempat batu karang. Sementara Jenny pergi ke pantai untuk memakan kerang yang ia dapatkan. Namun Jenny kembali memuntahkannya. Jenny kemudian berjalan mendekati Manuel, yang saat itu makan ikan hasil buruannya. Ia menanyakan kepada Manuel apakah ia marah kepadanya. Manuel pun menjawab kalau ia tidak marah kepadanya. Manuel juga menawari Jenny untuk ikut makan bersamanya. Namun Jenny menolak karena takut ketahuan Jack. Manuel berusaha membujuk Jenny untuk memakainya dan berjanji tidak akan memberitahukan Jack. Walau awalnya menolak, namun karena sudah merasa sangat lapar, akhirnya Jenny memakan ikan hasil tangkapan Manuel. Sementara itu, Jack yang tidak memiliki kacamata dan peralatan beru hanya bisa berburu ikan kecil yang terjebak di batu karang. Jenny pun meminta beberapa potong ikan untuk dibakar di pondoknya. Manuel pun dengan senang hati mempersilahkan Jenny untuk membawa beberapa potong ikannya. Tanpa diduga, tiba-tiba Jenny memberikan kecupan kepada Manuel. Tak lama kemudian Jack terlihat kembali. Jenny segera menghabiskan ikan itu. Terlihat Jack hanya mendapatkan 3 ekor ikan kecil. Tanpa diduga ketika ia menyalakan rokok menggunakan ranting kayu, ia mencium bau ikan yang Jenny bakar tadi. Jack menanyakan kepada istrinya, apakah ia meminta ikan kepada Manuel. Jenny berusaha mengelaknya. Namun karena terus didesak, Jenny akhirnya mengaku kalau ia telah mencuri ikan Manuel. Jack yang masih curiga kemudian mengatakan kepada Manuel kalau istrinya telah mencuri ikannya. Namun dengan santai, Manuel mengatakan kepada Jack bahwa Jenny tidak perlu mencucinya ikannya. Karena dengan senang hati Manuel akan memberi ikannya kepada wanita yang dicintainya. Jack yang mendengarnya langsung naik pitam, hingga terjadilah perkelahian antara Jack dan Manuel. Jenny pun berusaha melerai suaminya yang berkelahi. Jack lalu mengambil ikan yang dibakar oleh Manuel, karena ia telah mencuri apinya. Pada keesokan paginya di saat Manuel masih tertidur, Jack mengambil kacamatanya untuk pergi menyelam. Tak lama kemudian Jenny terbangun dan tidak menemukan suaminya di sampingnya. Dia pun berteriak memanggil Jack. Tak lama kemudian Manuel baru sadar bahwa kacamata renangnya sudah tidak ada. Dia yakin bahwa Jack lah yang telah mengambilnya. Manuel yang marah kemudian mengambil tombaknya untuk menghabisi Jack, namun dihalangi oleh Jenny. Manuel yang kesal karena telah dihalangi oleh Jenny, kemudian malah menyerang balik Jenny. Hingga akhirnya, Manuel mempersaos Jenny saat itu juga. Jenny berusaha menahannya. Namun akhirnya dia pasrah oleh kekuatan Manuel. Hingga akhirnya adegan perkawinan silang pun terjadi. Setelah melakukan adegan bercocok tanam, Jenny sepertinya menyesal karena telah mengkhianati suaminya. Ia takut suaminya akan mengetahuinya dan meminta kepada Manuel untuk merahasiakan apa yang telah mereka berdua lakukan. Manuel pun mengajak Jenny untuk ikut bersamanya saja karena dia sangat mencintai Jenny. Namun Jenny menolak dan memilih kembali ke gubuknya. Ketika Jack kembali menyelam, ia mengembalikan kacamata Manuel. Ia memiliki sedikit keanehan dengan Manuel, yang tidak marah saat kacamatanya dia ambil. Ketika Jack sampai ke gubuk, ia memberikan hasil tangkapan ikannya. Namun tanggapan Jenny yang cukup dingin membuat Jack curiga. Jack bertanya kepada jenis apa yang telah ia lakukan. Jenny berusaha mengelaknya. Namun akhirnya dia mengaku karena Jack menginterogasinya dengan kasar. Jack yang merasa dikhianati istrinya, akhirnya menjambak rambut istrinya lalu menariknya menuju gubuk Manuel.
Jack yang patah hati kemudian pergi meninggalkan mereka ke tempat lain. Ia memilih untuk tidak berada di dekat mereka. Ia juga berusaha mandiri untuk bertahan hidup. Salah satunya membuat kacamata renang menggunakan botol aqua. Sementara itu, Jenny berusaha mencari keberadaan Jack yang tak kunjung kembali. Namun ia tidak berhasil menemukan keberadaannya. Hingga akhirnya kini Jenny tinggal satu gubuk bersama Manuel. Hari-hari mereka lalui dengan bercocok tanam 1 hari 3 kali. Suatu sore dia mengajak Jenny berdansa. Namun tanpa diduga Jenny melihat Jack yang menatap mereka dari kejauhan. Suatu hari Jack yang menyelam menemukan sebuah perahu sekoci rusak. Dia berusaha menarik perahu itu menuju bibir pantai. Sementara itu, Jenny yang saat itu sedang menjadi bantal gulingnya Manuel. Dari kejauhan melihat Jack yang sepertinya menemukan perahu. Mereka berdua lalu berlari menuju ke arah Jack untuk membantunya. Namun Jack yang masih marah menolak bantuan dari mereka. Jack berusaha memperbaiki perahu yang ia temukan. Ketika Manuel pergi menyelam, Jenny mendatangi Jack untuk berbicara. Ia merasa tidak yakin dengan perahu yang akan digunakan. Namun Jack yang sudah yakin mengatakan kalau ia akan pergi meninggalkan pulau itu esok hari. Jack menawarinya untuk ikut bersamanya. Asalkan Jenny mau bercocok tanam dengan suaminya itu di hadapan Manuel. Hal ini membuat Jenny marah kepada Jack. Pada malam harinya, Jenny membicarakan rencana Jack pada Manuel yang akan pergi meninggalkan pulau itu. Keesokan harinya, Manuel merasa cemburu karena Jenny masih berbicara dengan Jack. Jenny yang melihat Manuel marah, kemudian berusaha menenangkannya dengan mengajaknya berenang malam itu. Namun tiba-tiba terdengar suara Jack dari kejauhan yang mengatakan masih ada satu tempat di perahu untuk meninggalkan pulau itu. Jenny menyuruh Manuel untuk menghiraukannya. Ia lalu mengajak Manuel untuk berenang bersama dan mengajak Manuel untuk kembali berkembang biak di dalam air malam itu. Terlihat Jack hanya bisa menonton Jenny dan Manuel yang sedang bercocok tanam. Jenny mengajak Manuel untuk mengambil perahu milik Jack untuk pergi meninggalkan pulau itu. Manuel pun setuju dengan rencana Jenny itu. Pada keesokan harinya, Jack tengah bersiap untuk berlayar. Namun dia mulai merasa lapar dan segera pergi mencari ikan dan meninggalkan perahunya. Manuel yang melihat Jack pergi menyelam segera membangunkan Jenny untuk mengambil kesempatan. Mereka berdua bergegas mencuri perahu milik Jack. Namun tanpa diduga Jack yang saat itu sedang menyelam muncul ke permukaan. Ia melihat Manuel dan Jenny yang tengah mencuri perahunya. Jack pun berusaha mengejar mereka berdua yang sedang menarik perahunya. Namun sayang, Manuel dan Jenny berhasil membawa perahu berlayar meninggalkan Jack. Tapi anehnya Jack malah tersenyum sambil dengan santai meminum kelapa muda di tepi pantai. Sementara itu Manuel dan Jenny yang sudah mulai menjauh dari pulau itu terkejut setelah mendapati perahu yang mereka gunakan bocor. Sepertinya Jack dengan sengaja memancing mereka untuk mencuri perahunya, yang dusah dia sabotase agar Jenny dan Manuel mati tenggelam di laut. Saat Manuel dan Jenny berenang ke tepi pantai, mereka sudah dihadang oleh Jack. Tanpa berlama-lama Jack mengejar Manuel dan melempar tombak ke punggungnya. Tombak tersebut berhasil mengenai Manuel dan membuat Manuel langsung terjatuh. Namun Manuel masih bisa melawan dengan memukul Jack menggunakan batu, hingga akhirnya Manuel berhasil melarikan diri. Pada malam harinya, terlihat Jenny sudah disandera oleh Jack. Jack berusaha memancing Manuel untuk dapat menghabisinya. Tidak lama kemudian Manuel datang memukul Jack dari belakang, hingga terjadilah pertarungan dua orang pria untuk memperebutkan satu wanita. Sementara itu, Jenny berusaha melepaskan tali ikatannya. Manuel pun berhasil membawa kabur Jenny. Terlihat Manuel yang masih kesakitan akibat luka di punggungnya. Manuel lantas berkata pada Jenny untuk membuat senjata agar bisa melawan Jack. Namun Jenny mengajaknya bersembunyi dari Jack. Namun Manuel memilih akan bertarung habis-habisan dengan Jack untuk merebut Jenny seutuhnya. Sementara itu, Jack terus mencari keberadaan Manuel. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan keberadaan Manuel dan Jenny yang bersembunyi di atas pohon.
Jack kemudian melemparkan tombaknya yang tepat mengenai Manuel. Manuel yang kesakitan kemudian terjatuh. Saat Jack bersiap menghabisi Manuel, Jenny melompat menolong Manuel, sehingga memberi kesempatan kepada Manuel untuk meraih sebuah batu. Namun saat Manuel akan menghantamkan batu itu kepada Jack yang tengah bergulat dengan Jenny, tiba-tiba saja punggungnya merasa sangat sakit akibat lukanya, hingga akhirnya tubuhnya terjatuh ke belakang dan menimpa tombak milik Jack yang tertancap di tanah. Seketika itu pun Manuel langsung tewas. Melihat itu akhirnya Jenny dan Jack pun berdamai. Setelah waktu berlalu cukup lama, suatu hari sebuah kapal datang mendekati pulau itu. Kapal itu berisi satu keluarga yang sedang berlibur. Mereka mendatangi pulau itu setelah melihat sebuah gubuk di sana. Ketika mereka sampai di pondok, mereka menemukan Jenny yang sendirian sedang tertidur. Jenny yang mengetahui kedatangan mereka sangat bahagia karena ia merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Keluarga itu kemudian mengajak Jenny meninggalkan pulau itu. Jenny mengambil korek api milik Jack. Saat berada di dalam kapal, terlihat Jenny yang ditemani oleh kedua anak pemilik kapal sedang menyantap makanan yang diberikan kepadanya. Jenny pun dengan rakus langsung melahap makanan itu. Setelah itu ketika kapal yang ditumpangi oleh Jenny melewati sisi lain pulau, terlihat Jack yang sedang menyelam dan mendapatkan seekor ikan. Jack merasa sangat senang dan melihat Jenny ada di kapal itu. Jack meminta Jenny untuk meminta kapal itu berhenti. Namun Jenny yang saat itu sendirian di buritan kapal dan sangat dendam dengan suaminya karena telah membunuh selingkihannya yaitu Manuel, hanya menatapnya Jack dengan tatapan penuh kebencian dan membiarkan Jack terperangkap di pulau itu untuk selamanya. Hingga akhirnya film pun berakhir. Itulah film Survival Island. Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Komen ya guys. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin notifikasinya guys. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.